Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Giska Aulia Afandi dengan NPM 2359201071. Di sini saya dari kelas Geografi 5B. Langsung saja, ini adalah laporan tugas peta 3D saya. Di sini yang pertama ada tutorial membuat peta 3D. Yang pertama mengimpor foto ke dalam software, lalu yang kedua menyelaraskan foto, dan yang ketiga membangun dense point cloud, lalu yang keempat di sini membangun mesh atau model 3D permukaan. Lalu yang kelima, membangun tekstur model. Selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai PDF foto udara Digi Mini 2. Yang pertama, ini adalah bagian awal dokumen menjelaskan bahwa laporan ini merupakan hasil pemrosesan data foto udara yang diambil menggunakan drone Digi Mini 2. Data pemetaan ini diproses dengan metode fotogrametri, suatu teknik rekonstruksi model 3D dari tumpukan foto yang saling tumpah tindih. Informasi yang ada pada bagian ini merupakan metadata yang menegaskan nama proyek, tanggal pemrosesan, dan jenis survei. Lalu di sini ada visual dari survei data. Gambar ini memperlihatkan semua posisi kamera selama pengambilan gambar. Titik pada gambar menunjukkan drone terbang terencana melalui jalur grid. Setiap titik mewakili posisi kamera ketika mengambil gambar. Foto memiliki overlap tinggi, baik longitudinal maupun lateral. Lalu data pendukung pada bagian ini, jumlah foto ada 137, ketinggian terbang 80,5 meter, growth resolution atau GSD ada 2,45 cm atau pixel, yaitu akurasi tinggi. Coverage area 0,0335 km persegi, T-points-nya 60,545, projection 480.123. Interpretasi teknis, banyaknya T-points mendapatkan matching fitur baik. GSD rendah berarti detail objek kecil masih terekam, dengan demikian kualitas survei memenuhi standar pemetaan UAF. Capek. Lalu selanjutnya kamera calibration. Ini adalah visual dari kamera calibration, yaitu gambar residual calibration menunjukkan seberapa jauh nilai proyeksi software berbeda dari pixel aktual di foto. Tujuannya menghilangkan distorsi lensa yang dapat mengganggu ukuran dan bentuk objek, memperbaiki keakuratan dalam rekonstruksi 3D. Parameter kamera yang ditampilkan, resolusi sensor 4000 x 2250 pixel, focal length-nya 4,49 mm, pixel size-nya 1,76 x 1,76. Ada juga koefisien K1, K2, K3 distorsi radial, melengkung ke dalam atau keluar. P1 dan P2 distorsi tangensial, yaitu ketidaksejajaran lensa dan sensor. Semua parameter memiliki error kecil, artinya kalibrasi stabil dan kualitas baik sehingga software lebih mudah memahami bentuk objek nyata. Selanjutnya ini adalah kamera location, atau estimasi posisi kamera dan analisis error. Gambar ini memperlihatkan kamera setelah diestimasi ulang posisi oleh software melalui proses bundle adjustment. Keterangan penting pada visual, titik hitam adalah posisi kamera hasil perhitungan, warna elips, tingkat kesalahan ketinggian atau Z error, bentuk elips, tingkat kesalahan horizontal atau X dan Y error. Hasil error pada rata-rata X error 25,11 cm, Y error 47,33 cm, Z error 59,78 cm, total error 80,25 cm. Interpretasi, error masih dalam batas wajar untuk survei tanpa RTK atau PPK. Ketinggian Z lebih sulit dipertahankan stabil dan error lebih besar. Jika dibutuhkan presisi kurang dari 10 cm, harus menggunakan ground control point. Bagian ini bertujuan memastikan presisi posisi spasi gambar saat diolah. Selanjutnya, digital elevation model. DEM adalah hasil utama pemetaan fotogrametri berupa model ketinggian tanah pada gambar. Warna gelap adalah wilayah rendah dan warna terang adalah wilayah tinggi. Kualitas DEM, resolusi 9,8 cm per pixel, detail topografi jelas. Point density 104 titik per meter persegi, sangat rapat dan ideal untuk analisis. Manfaat teknis DEM membuat kontur topografi, analisis aliran air, banjir, dan lereng, perhitungan volume, cut and fill untuk konstruksi, sistem perencanaan tata ruang. Kesimpulan teknis, DEM yang dihasilkan cocok untuk analisis detail karena densitas titik tinggi dan noise rendah. Dan ini dia proses parameter, yaitu validasi proses software. Ada general, ada point cloud, ada alignment parameter, lalu dense point cloud, depth maps generation parameter,
Dense Cloud Generation Parameters, Model, Depth Maps Generation Parameters, Reconstruction Parameters, dan bagian ini menjelaskan seluruh tahapan yang dilakukan dalam software tahap pemrosesan. Yang pertama, alik foto, mencocokkan T-points. Yang kedua, dense points cloud, menghasilkan jutaan titik 3D, yaitu jumlah titik 6.726.735. Mesh reconstruction, membuat permukaan 3D. Lalu, texturing, memberi warna realistis. Dilengkapi informasi sistem, software Agisoft Metashop Prof F16.1, RAM 3.70GB, kecil untuk fotogrametri, CPU-nya i3, total waktu 4 jam 7 menit, sesuai spek komputer menengah. Ini membuktikan workflow penyusunan model dapat dipertanggungjawabkan dan bisa direplikasikan. Ya, itu tadi hasil laporan peta 3D yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.